Saya kira klarifikasi benar kali ini. Jadi ini tuh lagi dan lagi. Lagi bukan klarifikasi, tapi pembelaan diri. Oke brothers, kembali lagi di channel Wong Atos dengan saya Bagas Prabowo. Oke, di sini teman-teman mesti udah lihat ya video klarifikasi dari Harimau Utara. Nah kebetulan saya juga buka itu. Saya kira klarifikasi benar kali ini. Jadi ini tuh lagi dan lagi. Lagi bukan klarifikasi, tapi pembelaan diri. Aduh, tar dulu lah, ngopi dulu. Jadi, kapan masalah ini akan berakhir? Kita nggak ngerti. Soalnya kuncinya ada di Harimau Utara. Kalau mereka cepat bikin klarifikasi yang benar, so otomatis ini akan cepat berakhir. Tapi kalau mereka masih bertele-tele dan mencari pembelaan diri, nggak akan berakhir. Dari tim MMA nggak ada niatan jelek. Dari tim bela diri bersatu pun gak ada yang niat jelek ke sana. Niatnya baik agar kalau memang mereka real melakukan video di sana, ya dibuktikan. Jadi intinya ke sana tuh awalnya untuk membuktikan dari tim MMA dan bela diri bersatu, bukan ngajak sparring. Intinya yang pertama itu tadi, pembuktian. Ya udahlah, oke. Selanjutnya saya akan membahas beberapa komentar yang ada di channel saya dan di channel sewaktu si Cece mengklarifikasi. Oke, ini yang pertama. Oke, ini komentar yang ada di channel saya akan membahasnya ya. Jadi gini, Mas, prediksi saya ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. 1, mungkin Master Agus saat ini sedang benar-benar menjalani latihan real yang serius untuk suatu saat siap membuka tantangan sparring secara terbuka kepada atlet-atlet yang bersangkutan. Tapi bisa saja beliau tidak berani menggunakan aturan MMA. Beliau hanya ingin sparring dengan peraturan pencak silat mungkin selama beberapa bulan ke depan. It's okay. Tim MMA nggak akan mundur kok. Karena latar belakang dari MMA itu juga banyak yang dari pencak silat. Jadi we still waiting. Kita masih nunggu gitu loh. Terus yang kedua, atau pihak Harimau Utara akan selalu penuh dengan alasan sampai kapanpun, atau postingan video mereka kedepannya tidak akan pernah benar-benar nyambung, atau tidak akan pernah menanggapi tantangan dan menyikapi semuanya dengan silat lidah. Sepele janjimu, sepele sumpahmu, rangki kuku, gedabrus. Jadi, ya mungkin kalau mereka memang benar-benar selama ini videonya editan, ya mungkin ini bisa benar juga gitu. Jadi gimana caranya mereka menghindar dengan alasan-alasan yang mereka buat. Wong salah ora gelem mangan kabel. Keterobong kok. But we don't know. Yang ketiga, bahkan ada kemungkinan Harimau Utara malah mengambil jalur hukum kepada atlet-atlet yang bersangkutan dengan tuduhan pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan. Demikian perkiraan saya. Bukan sok tahu karena saya bukan peramal, tapi hanya sekedar prediksi. Oke, terima kasih Mas Eka Sakti. Oke, untuk yang poin ketiga ini, bahkan ada kemungkinan Harimau Utara mengambil jalur hukum. Dari tim MMA sendiri awalnya nggak pernah ngajak ini ke ranah hukum.
Tapi bila mana sampai ke ranah hukum dengan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan katanya gitu. Terus yang mereka perbuat selama ini itu apa? Dengan merendahkan MMA. Kan sama aja pencemaran nama baik MMA. Dan juga yang katanya melawan 40, terus kalau nggak salah beberapa meninggal, yang lainnya masuk rumah sakit. Itu apa kabarnya? Kok sampai sekarang pun nggak ada usut-usutannya dari pihak berwajib? Ya, itu masalah pembunuhan loh. Kok sampai juga nggak keangkat ke media atau berita-berita? Dan juga masalah pembodohan publik, yang mereka masih kekeh dengan pendirian mereka kalau itu video real. Oke, katanya si CC kan MMA nggak pantas tuh untuk atau nggak cocok untuk tarung jalanan. Oke, brother, di sini saya mau menampilkan bahwa fighter MMA fight di jalanan dan bisa menguasai musuh. Ini pun masuk ke berita. Brother, saksikan. Week when he leaves here, he goes to train in mixed martial arts, and earlier this month, all that training came in handy. First guy I saw, I just kicked him in the face. In mixed martial arts for more than a decade, and was named the begin their retreat, the getaway car getting further away. When they were running back, I caught one guy with a hook, so he fell. Nah, brother bisa lihat kan, bahwa semua bela diri intinya semua itu bagus, nggak ada yang jelek. Semua siap untuk dimanapun. Jadi jangan menyombongkan bela diri miliknya. Oke, komentar berikut saya ambil dari video saat Harimau Utara melakukan klarifikasi. Ini salah satu komentarnya dari Bang Abbas. Saya mewakili netizen menanyakan, dan dalam klarifikasi video kemarin di menit 49 dan detik ke-24 katanya Mbak Naya diakui lebih dari 100 negara. Kalau boleh tahu ada datanya nggak itu negara mana aja? Karena setahu saya ada 193 yang diakui PBB. Ya, kita saksikan dulu. Ini cuplikannya. Aset bangsa, kalau lebih dari 100 negara mengakui Cynthia Chandra Naya, kenapa kita bangsa sendiri? Hampir semua negara mengakui. Ya kan? Coba deh, kok semakin kesini kok semakin halu ya. Datanya ada nggak? Benar kata Mas ini. Datanya ada nggak? Jadi jangan ngomong aja, tapi datanya ada nggak? Nggak. Kalau nggak ada ya nggak usah diomongin gitu loh. Jadi jangan bikin netizen itu tambah nggak suka gitu loh. Karena selama ini netizen pengennya bukti, bukan hanya omongan aja. Kalau omongan aja, semua orang juga anak kecil bisa bercerita, bisa ngomong. Oke? Jadi intinya, bila ngomong itu datanya sekalian ditampilkan. Oke, kali ini komentar dari si Mbak Cece. Ini sekitar 3 tahun yang lalu. Ini saya dapat dari Facebook. Oke. Ini ya isinya. Aku sempat ikut pertandingan beberapa aliran bela diri, Mas. Wing Chun aku pernah pelajari dari temannya ayah aku, Mas. Juga aku pernah belajar Bajin Kuang, gulat, judo, karate, sanda, boxing, dan beberapa aliran bela diri lainnya. Maaf jika kata-kata aku terkesan pamer ya, Mas. Mantap. Ternyata bela dirinya juga banyak. Ini juga bela diri yang ada di MMA sih. Jadi kalau ini dibilang pamer juga enggak sih, yang penting ada buktinya. Dan juga kenapa waktu diajak tarung di oktagon kok nggak mau, diajak sparring kok nggak mau? Kan udah mempelajari semuanya, jadi sama-sama kan, sama-sama punya basic bela diri yang ada, yang mendominasi di MMA. Terus ada juga, kalau aku kebetulan dapat dari kakek, Mas, katanya. Dulu sempat ikut, tapi maaf lawan aku wafat di gelanggang, Mas, jadinya aku putuskan untuk meninggalkan arena. Dulu pun aku sempat dilarang olahraga keluarga untuk ikut pertandingan. Widih, wafat dong, gila. Itu berarti udah menambah lagi dong, dia udah mewafatkan orang nih. Tapi kok nggak pernah dengar ya
masuk berita olahraga juga enggak, masuk media mana juga saya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Mungkin teman-teman sekitar 3 tahun yang lalu, entah di pertandingan apa, mungkin pernah bareng sama si Mbak Cece, mungkin tahu berita ini. Mungkin ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa tulis di komentar ya. Kok ngeri sekali gitu loh. Ada lagi, nah ini dari kakaknya nih, atau yang sekarang jadi manajernya juga. Justru jika kita latihan dengan jurus rendah, itu akan menguatkan kaki kita, Mas Tio Taro. Ini sekitar 4 tahun yang lalu ya. Karena bagian terlemah manusia itu adalah kaki. Jadi jika berlatih jurus-jurus rendah, lama-kelamaan kaki kita seperti akar pohon yang dalam nggak akan bisa dirobohkan sekalipun dengan orang-orang barat. Saya baru tahu kalau yang bagian terlemah dari manusia itu kaki. Yang saya tahu, kaki itu malah yang paling kuat. Kenapa? Nah, sekarang kaki itu menopang berat badan kok. Kalau misalnya kaki nggak bagian terlemah, orang-orang pada lumpuh. Ya enggak? Terus lanjut. Salah satu murid master kami, Cynthia Chandranaya, telah membuktikannya, Mas, merobohkan orang barat yang tingginya kurang lebih 2,5 meter hanya dengan 1 tendangan. Itulah keistimewaan silat kita, Mas, yang sejati. Saya kok baru dengar juga loh. Itu ditendang yang di bagian mananya? Kalau di kemaluannya, maaf ya, kalau di kemaluannya sih mungkin iya roboh. Itu orang apa samsat? Katanya, kok diem, ditendang. Tingginya 2,5 meter loh. Tinggi banget loh. Saya aja belum tentu berani ngelawan orang segitu. Saya aja ngelawan orang yang tingginya 180 aja udah mikir-mikir. Kenapa? Karena jangkauannya kita kalah. Kita mau gerak, mereka potong. Dan selagi, buktinya mana? Ada nggak? Nah, ini yang terakhir. Ini entah dari busernya atau dari fanboynya, saya kurang tahu ya. Pokoknya ini isinya. Satu lagi korban pembodohan yang terbodohi oleh ketidakmampuan dirinya untuk berkarya lebih dari yang Cece miliki. Siapa dia orangnya? Yakni Harry Pras. Wih, Mas Harry loh dibawa-bawa. Gue lihat muka lu kasihan, Harry Pras. Tak disangka Harry Pras juga memiliki kebusukan hati, hasut, iri hati terhadap kemampuan yang dimiliki si Cece. Kok ngerembetnya kemana-mana ya? Yang saya lihat dari videonya beliau, dia nggak ada kok kebusukan hati atau apa. Di video beliau tuh menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halu, mana yang nyata. Di sini pun bukan hanya dari Mas Harry kok, dari praktisi bela diri lain pun banyak kok yang kasarannya menanyakan keasliannya, menanyakan klarifikasinya, menanyakan kebenarannya, buktinya. Apa salah kita praktisi bela diri menanyakan itu? Karena selama ini yang kita butuhkan, yang kita tunjukkan sebagai praktisi bela diri itu apa? Bukti. Bukan omong kosong. Bukti yang kita butuhkan. Dan juga selanjutnya nih, diterusin ya. Ternyata Tuhan sangat gampang menunjukkan siapa saja manusia yang hatinya hasut, iri hati, sirik akan sesuatu yang tidak mereka miliki. Terlebih gerombolan monyet-monyet anjing, maaf ya, atau MMA yang kemarin datang ke Lampung. Oke, di sini saya juga sebagai praktisi bela diri juga. Saya juga tergabung di salah satu MMA yang ada di Indonesia. Saya juga nggak terima nih dikatain dengan kata anjing. Jadi kalau teman-teman ada yang bisa mencarinya atau apa, bisa tulis di komentar saya dengan atas nama Andre Santoso ini. Anjing boy dikatain, kan kampret. Dia ngata-ngatain MMA anjing, berarti kan ngata-ngatain bela diri yang lain juga.
semakin nggak jelas aja, kesini-sini semakin memperkeruh suasananya. But oke, teman-teman, untuk pembahasannya cukup sekian. Semoga di kemudian hari atau secepatnya sih mereka bisa buat klarifikasi yang benar-benar klarifikasi, bukan pembelaan diri. Oke, saya hanya bisa berpesan, masih sama seperti yang dulu. Kita ingin berdiri, berdirilah sama tingginya tanpa harus menjatuhkan. Salam bela diri Indonesia, bravo.